Ini nih, tuh. Eh, hah? Coba sini. Kelihatan nggak? Itu. Eh, punten. Apakah ini para tumbal gitu? Enggak, ini tuyul apa para tumbal yang ditumbalkan kepada Nyi Roro Kidul gitu mungkin tuh. Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi ulpo. Hah? Bocah. Ini bocah semua. Berarti mereka ini sedang menjalani ritual atau ilmu sabdo tadi. Ini umurnya berapa nih yang di karung ini? 50 tahun. 50 tahun tapi kayak gini. Ini berapa usianya ini, Pak? Ini 47. 47 tahun. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, kita opening dulu. Oh iya, semangat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, Tikir Jalan menghibur kalian semua. kami akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan Tikir Jalan, dalam perjalanan tadabbur alam. Apakah yang dimaksud tikir? Tikir itu ingat. Ingat itu eling. Dan Eling? Eling itu Sadar. sadar. Berarti bukan cuma komat kamit, Iya. tetapi praktek langsung ke alam semesta ini. Terjun. Nah, mari kita mencoba untuk mengartikan, menafsirkan dari apa-apa yang kita alami dan dari apa-apa yang sudah dijabarkan Tuhan melalui ciptaannya, ya. Jadi ada karya-karya Tuhan yang dipaparkan di sini untuk kita baca, ya. Ya, diantaranya pegunungan, persawahan, udara, lautan dan sebagainya. Itulah karya-karya Tuhan, ya. Nah, itu dia, mari kita mencoba untuk menafsirkan itu, dan di balik itu ada makna yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Lalu gini, nanti kita mendatangi sebuah pegunungan itu di sebelah sana, yang terdapat goa. Goa itu menyimpan cerita yang samar-samar, teka-teki atau perumpamaan. Mari kita baca bersama-sama supaya menjadi kontras, menjadi padat, ya. Jelas. Jadi gini ceritanya. Di goa itu ketika kita berucap, bertutur kata hati-hati, ya. Takutnya mewujud. Kalau kita berkata yang buruk, berucap yang buruk, akan mewujud. Misalnya seperti apalah, menjadi itu. Nah, mari kita jalani saja, mudah-mudahan mendapat ilmu. Makanya yuk buka hati kita, buka supaya paham. Yuk buka hati dan pikirannya. Oke, yuk. Oke, langsung masuk aja yuk. Punten.
Assalamualaikum. Kita bisa lihat dulu apakah ini goa yang di Mahut ini, berarti ini hampir sama dengan yang tadi nih ya, yang di sana itu memang di area sini itu hampir sama semuanya lokasinya seperti itu. Hah, ini air nih. Coba lihat. Sungai. Oh, pantas. Ini pantas saja orang pada ini nggak berani di sini ya. Jadi di lokasi inilah teman-teman yang dinyatakan sebagai ada gaibnya, ada batas gaib di sini ya. Jadi banyak orang hilang di lokasi ini, tetapi juga apa namanya itu ada cerita-cerita fiktif yang tersembunyi di balik ini, bahwa hilangnya itu bukan karena semata-mata hilang, tapi karena memang si orang yang hilang ini ada kemauan untuk tidak kembali. Itu bisa jadi bukan karena lokasi ini yang membuat hilang, tapi atas kemauan orang-orang di sini. Yuk kita coba untuk menggali, menyusuri di sini. Tetap siapkan mental kita, tetap dalam keadaan sadar gitu. Karena di sini pun harus setiap ucapan hati-hati ya. Jadi ketika kita mengucap apapun hati-hati, jangan sampai mengucapkan kalimat buruk ataupun kalimat kotor, nanti takutnya mewujud gitu. Ya, yuk. Mau nggak nih? Iya. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk tuh. Yang diyakini adanya batas gaib itu di sana tuh. Di area itu tuh ada batas gaib sehingga bisa orang-orang tidak kelihatan di sana atau tidak bisa kembali. Hati-hati aja. Ih. Kayak banyak suara bocah deh. Tuh. Ya kan? Punten. Bayangin dulu nih. Ini loh sedalam ini. Ini tenggelam gak nih? Gini, kita tetap tenang, jiwanya tenang, lentur, jangan tegang ya. Kalau tegang nanti takutnya bisa kembali masalahnya. Ya kan? Yuk. Slow, lentur. Assalamualaikum. Punten. Sini. Punten. Wih, adem banget. Nih, takutnya ada jurang loh. Ya kan? Assalamualaikum. Hah? Kalau hantu sih nggak tahu, cuman ini loh. Tadi dulu sini. Assalamualaikum. Tuh banyak apa itu? Punten. Mbak, ada orang di sini. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Kita bisa lihat di sini nih, ada dua cabang juga ini. Yang ke sini ada, yang ke sini ada nih. Kita mau pilih yang mana nih? Ada area yang ke kanan, ada ke kiri, ada yang lurus, ada yang ke sana. Kita mau pilih yang mana? Tuh, ada yang ke sini, di sini. Udah ikut saya yuk. Sini ke depan terus. Yuk. Ikut kemana nih, Jan? Udah sini cepetan. Ini nggak ada nih, Kang. Apanya? Hilang nih, Jan. Nggak ada nih, di depan layar nih. Apanya yang nggak ada? Kang Tartonya nggak ada. Weh, jangan halu gitu. Alah, di sini lah. Yakin? Udah sih, udah sini. Cepetan ini. Aduh. Ini pintunya nih, Jan. Jangan-jangan Kang Tarto udah masuk duluan. Ini kameramennya gimana sih? Udah sini. Udah maju aja, maju. Maju terus, maju. Terus sini. Nah, gitu terus ini nih. Nah, tuh lihat loh. Ini. Jangan pura-pura gitulah pada keprank saya nih. Mana Kang Tarto, Man?
Olah, doa jangan main gitu ah. Sudah sini, gak jangan acting-actingan. Lah, Wah. sini. Saya mau nanya, maksudnya ini ada jalur nih. Ada yang ke sini, ada yang ke situ. Kita tinggal mau pilih yang mana nih. Tadi dulu nih. Kita lihat dulu, cek dulu lokasinya. Kalau memang ini memungkinkan, tuh, nih ke sana tuh. Tapi banyak kampretnya tuh. Tuh, ini. Banyak kelelawar-kelelawarnya. Tuh kan. Assalamualaikum. Punten. Ih. Ini takutnya bau nih loh. Tuh. Banyak banget ininya. Tapi hati-hati bicaranya nanti di sini apa? Kurang ajar gitu ya. Maksudnya gini, ketika berucap yang tidak baik nanti kita yang jadi korbannya gitu. Ya nggak tahu lah, bisa hilang atau bisa jadi apa gitu, misalnya menjadi guguk, jadi guguk beneran gitu. Berarti timbangan setan ini ya. Ya, bilang kesana aja yuk. Tadi dulu, apa ada orang nih? Kayak nongol tadi. Nih, sini. Kang, takutnya itu pintu lagi, Kang. Iya tapi mari. Ada yang nongol di sini. Tuh, ini nih. Batangnya banyak banget ini ya. Aduh. Batung semua ini ya. Batung ini ya. Nih. Wah. Ini ada ruangan-ruangan apa ini maksudnya nih? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati nih. Ini banyak banget kelelawarannya nih. Iya banyak banget, Kang. Lu aja nih ya. Iya banyak banget ini. Oh. Nah ini sih kayak bumi terbelah apa ya? Ya iya. Astagfirullahaladzim. Tapi Oh kecepet. tadi dia nongol deh. Hah? Ada nongol. Tadi seperti kayak bocah loh. Tadi dulu. Kayak bocah nggak pakai baju. Kamu lihat gak sih? Tadi dulu. Botak nggak pakai baju. Ya tadi kayak bocah apa tuyul gitu. Yo, lo apa ini ya? Ini ada ruangan lagi nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Nih. Ada ruangan lagi. Hah? Nih ada ruangan lagi ke sana nih. Panjang banget ternyata nih ya. Harus melalui lorong-lorong kecil. Waduh ini di air lagi nih. Tadi dulu. Tadi semoga kayak bocah melihat dongol-dongol tadi loh. Gimana nih? Tahu ada jurang di sini. Shh, coba lihat kamera. Itu bocah bukan? Punten. Siapa itu? Assalamualaikum. Banyak banget. Tadi dulu. Punten. Dia nggak dengar kita gitu. Tadi dulu. Kita pastikan dulu itu orang bukan. Tuh. Apa itu kecil semua? Assalamualaikum. Siapa itu? Tuh. Siapa itu? Tadi dulu. Aneh. Ini bocah beneran bukan sih? Itu bocah semua. Siluman ini, Kang. Nggak tahu. Tadi dulu. Assalamualaikum. Sini, Dek. Dek. Tadi dulu. Dia kayak ketakutan deh. Gini. Pasti ada tempatnya di sana. Yuk kita tarik dulu maksudnya. Mungkin ini yang dikatakan orang ini nih maksudnya nih. Udah yuk. Aduh. Ini ada jurangnya nggak sih? Aduh. Ada apa, Kang? Kayak ada yang nyentol di sini. Nyentol. Waduh. Kayak nyentol kaki saya loh. Apa ular gitu? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Hati-hati. Tadi dulu. Tadi di sini cepet banget sih bocah. Tadi dulu. Punten. Siap, tuh masih ada tuh. Coba sini kamera. Ini. Tuh. Hah? Coba sini. Kelihatan nggak? Itu. Punten.
Apakah ini para tumbal gitu? Enggak, ini tuyul apa para tumbal yang ditumbalkan kepada Nyi Roro Kidul gitu mungkin tuh. Ada ularnya mandal ini ya. Iya gitu, ntar dulu. Udah kita kejar aja yuk. Dek. Dek. Ih. Ntar dulu. Ini bocah beneran kan? Enggak, itu bocah beneran ah. Bukan hantu-hantu, bukan. Di sini. Astagfirullahaladzim. Dek. Kok pada gak nengok? Aduh. Assalamualaikum. Punten. Ini orang bukan. Astagfirullahaladzim. Punten, Dek. Hah? Hah? Hih. Astagfirullahaladzim. Ini bocah bukan? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Hih. Takutnya ini loh. Hih. Astagfirullahaladzim. Udah, kita tenang aja dulu. Biarin aja. Kita jangan ikut terhipnotis, jangan ikut terbawa oleh arus mereka. Tenang aja, kita ikut aja yuk. Arusnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Nih. Tadi dulu. Jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Sini. Ayo. Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Aneh. Kita nggak sedang mimpi kan? Tadi dulu. Takutnya lagi ngimpi bikin konten nih. Tapi nyata ini. Kayak ngimpi tapi. Ini asli kan? Coba kakinya tuh ngambang gak tuh? Tadi dulu. Assalamualaikum. Ih. Dulu. Apakah dia sudah menggiring kita gitu? Menggiring kita, jangan-jangan kita. Ya makanya itu tadi dulu, pelan-pelan kita ikuti saja. Dek, bisa berhenti deh sebentar dek. Assalamualaikum. Punten. Dek, jangan sampai ini, maksudnya takutnya hilang lagi nih, tadi dulu. Kita ikuti saja sampai mana dia tadi dulu. Udah, tangkap aja ya. Tangkap aja. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Tuh kan hilang lagi kan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu sini. Hih. Tadi dulu. Oh ini nih. Tadi kayak saya melihat di sini deh. Itu. Ini nih. Coba sini nih. Tadi masuk sini. Tadi saya melihat kakinya di sini. Tadi dulu. Coba lihat. Lihat nggak? Tadi saya melihat di sini loh. Kayak kakinya di sini gitu maksudnya. Kamu lihat nggak? Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Suaranya kayak di sana tapi deh. Kayak pindah-pindah. Apakah ke sana gitu? Tadi dulu. Senter saya agak ngedrop nih. Senter saya agak ngedrop. Udah nggak begitu padang. Tapi saya melihat apa samar-samar tuh. Jauhan sana tuh coba. Ada yang terterang nggak? Tuh. Tuh. Lihatan nggak?
Itu depan sana. Itu tuh. Tuh kan. Lihat dulu. Itu orang bukan. Astagfirullahaladzim. Takutnya ini loh. Katanya di sini. Bukan. Takutnya itu tadi para tumbalnya itu loh. Nyai Roro Kidul. Tumbalnya Nyai Roro Kidul. Takutnya gitu. Tadi. Yuk. Sini. Tuh. Itu masih ada kan? Udah hilang. Awas jangan sampai hilang lagi ya. Rombongan. Rombongan tuh. Coba lihat. Tadi dulu. Itu gerak-gerak tuh apa itu? Assalamualaikum. Punten. Siapa kalian? Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Hah? Bocah. Ini bocah semua. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Itu siapa itu? Ada lagi berarti. Ini rombongan bocah. Itu di belakangnya juga ada itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya nggak nih? Hah? Mereka nggak nyambung. Ntar dulu. Assalamualaikum. Aneh. Coba sini. Ntar dulu. Dek. Oh. Saya yakin ini bocah apa namanya nih? Kayak kena hipnotis atau mungkin terkena ini loh kesurupan gitu jadi nggak sadar. Tadi dulu. Nah ini. Oh, ini mungkin paling gede nih. Astagfirullahaladzim. Ini loh. Assalamualaikum. Punten. Punten, Mbak. Tapi gini. Saya yakin ini yang bisa tersambung ini. Tapi mukanya kayak gini. Assalamualaikum. Tak dulu. Belum bisa nyambung. Nah ini. Ini. Dek. Assalamualaikum. Semuanya pada diam. Semuanya pada diam. Jadi ini bisa terkunci nih semuanya nih. Baik, yuk kita coba buka dulu. Supaya kita bisa menyambungkan kepada mereka-mereka ini. Supaya tersambung. Sebenarnya ada apa di balik ini? Ntar dulu. Saya coba untuk ini dulu. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan semuanya. Maaf, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap dan kedatangan kami di sini dalam perjalanan di kiri jalan. Kebetulan bertemu dengan kalian semua di sini. Mohon maaf. Ini siapa? Ya, baik-baik, gak apa-apa. Kami pengen tahu sebenarnya ini mereka ini siapa? Bocah-bocah ini siapa? Pada ngapain di sini? Iya. Baik. Iya, baik-baik. Iya. Iya. Baik. Berarti mereka ini sebenarnya oh, saya baru sadar nih.
ternyata ini semuanya sebenarnya bukan anak-anak ya, tapi justru mereka sudah dewasa, tetapi di sini terjebak di sini sehingga menjadi anak-anak. Artinya kata beliau ini terjebak dalam sifat anak-anaknya. Jangan terjebak dalam sifat anak-anaknya sehingga belum bisa kembali setelah digembleng dulu supaya bisa mendewasa. Jadi jenengan yang menggembleng ini maksudnya, maaf. Apakah mereka ini sengaja ke sini itu memang untuk bertapa gitu apa bagaimana, Mbah? Maaf. Iya. Jadi sesuai dengan tadi cerita di awal bahwa di gua ini tidak boleh ngomong sembarangan ya. Jadi ketika masih ngomongnya sembarangan berarti menjadi jiwa anak-anak lagi. Seperti ini menjadi anak-anak lagi. Tapi kalau sudah dewasa menjadi dewasa lagi kita Mbah. Baik, ini juga sama. Terus ada yang dewasa Mbah, maksudnya yang ini ada nggak di sini? Oh, yang lolos nggak ke sini. Ini yang belum lolos ujian. Baik. Mbah. Siap, Mbah. Baik. Berarti mereka ini sedang menjalani ritual atau ilmu sabdo tadi. Ini luar biasa, teman-teman. Ini sebuah pengkajian buat pengalaman kita juga. Ketika kita berucap itu harus hati-hati ya, karena kalau kita mengucap buruk bisa menjadi hal buruk, menjadi jiwa anak-anak kita menjadi anak-anak. Artinya bukan anak-anak wujud ini tapi sifat kita anak-anak, tetapi ketika kita berpikir positif, berbicara positif maka akan mewujud. Ini ilmu luar biasa ya, tanpa kita sadari kita menyerap ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita punya cita-cita apapun harus optimis, berbicara yang baik-baik, positif, pasti bisa saya memiliki ini. Ya, itu namanya sabdo tadi. Jadi semua orang mempunyai ilmu sabdo tadi. Jadi tidak harus diperburu, tidak harus apa, tapi semua orang bisa memilikinya, memiliki ilmu sabdo tadi. Jadi minta kekayaan, minta terbeli apa saja, terwujud ketika kita optimis, ya, yakin. Jadi makanya ucapannya harus hati-hati. Nanti menjadi, kalau tidak hati-hati, menjadi jiwa anak-anak yang ngawur, ngomong yang ngawur, jadi tidak percaya, jadi anak-anak lagi, gitu maksudnya. Ini sebuah makna perumpamaan, makna kias, gitu Bang. Biasanya berapa lama Bang ini bisa maksudnya mendewasa lagi? Iya. Jadi aslinya ini maaf, salah satu aja ini umurnya berapa ini yang di karung ini? 50 tahun. 50 tahun tapi kayak gini. Oh. Berarti usia tua belum tentu dewasa, gitu Bang ya. Nih, usia tua belum tentu dewasa, makanya hati-hati. Harus dewasa itu tenang katanya. Kalau sudah dewasa, saucapnya satu turunnya itu hati-hati, lisannya pandai menjaga lisan, maka akan mudah terwujud apapun dan kita menjadi dewasa. Ini dari anak-anak ini, Mbah. Oh, entar dulu. Ini entar dulu, hai Mbah, boleh lihat ini Mbah. Ini berapa usianya ini Mbah? Ini 47 tahun. Astagfirullahaladzim. Nggih, Mbah. Nggih, baik. Berarti ini bukan tumbal pesugihan, bukan nggih, Mbah. Jadi di sini adalah sebuah perwujudan sedang digembleng. Mereka menjadi anak-anak, adalah sebuah erang-erang, apa namanya itu, peribahasa, perumpamaan, supaya dia bisa kembali ke nol lagi, bisa kembali ke titik ini supaya bisa mendewasa lagi. Jadi gitu, ditata ulang gitu maksudnya. Oh, baik. Mari teman-teman, mulai saat ini dan seterusnya kita tata ulang diri. Tata ulang batin perasaan kita supaya mendewasa, lebih tenang, lebih lentur. Dan kalau sudah seperti itu apa? Segala kemudahan akan mewujud gitu. Ya, paham gak nih?
Saya mulai paham, Mbah. Ini sangat dalam ilmunya, Mbah. Hah? Mbah? Pada kemana? Astagfirullahaladzim. Iya, Mbah. Baik, Mbah. Iya. Nih, kita juga bisa terancam menjadi anak-anak ketika nanti kita tidak bisa mengatur lisan kita, tutur kata kita, ya. Maka yuk kita optimis mulai saat ini dan terusnya kita mendewasa. Jadi segala kemudahan-kemudahan pasti mendekat pada kita. Ini sebuah perumpamaan tadi dari jiwa anak-anak, mereka itu yang meskipun usianya sudah tua tapi masih anak-anak, gitu maksudnya. Mbah, matur nuwun sangat. Ini sebuah ilmu buat kita juga supaya kita bisa terdidik, bisa terarah dan bisa menata ulang kembali semua pitutur-pitutur panjenengan. Nggih, Mbah, nggih. Kalau begitu kami mohon pamit. Lepat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Astagfirullahaladzim. Hilang lagi. Berarti semua yang kita lihat ini bukan nyata nih. Udah gak apa-apa ya. Kita selalu mengarahkan energi pikiran kita ke yang positif. Dengan menghilangnya mereka-mereka ini, sudahlah. Mulai saat ini dan terusnya menghilanglah sudah jiwa anak-anak dalam diri kita. Dan kita tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang menyenangkan, yang disayangi banyak orang, sehingga kemudahan-kemudahan pasti terwujud. Gimbo. Yuk, pulang yuk. Sini. Perjalanan yang menyenangkan, yang luar biasa, ya. Jadi ada makna teka-teki yang kita alami dan mengandung makna yang sangat luar biasa. Makanya buka hatinya supaya tidak selalu merasa terbohongi, supaya menuduh kita membohongi, ya. Nonton sampai full. Ya, iya. Paham. Inilah teka-teki yang dimaksud. Ini mendidik kita, menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendewasa, ya. Naik level. Ya, naik levelnya, mendewasa. Jadi diantara kita tadi, ketika masuk ke gerbang gaib, kita memasuki ke pemahaman berikutnya, naik ke langit berikutnya, ya. Itulah maknanya. Artinya gini, supaya kita tidak terjebak dalam sifat anak-anak, sifat kekanak-kanakan, sehingga mentok di situ di langit pertama, tidak bisa naik level ke langit 2 sampai langit 7 sehingga sampai tujuannya. Untuk itu, mari kita izinkan diri ini supaya tetap tumbuh, selalu tumbuh mendewasa. Bukan mendewasa jasadnya, tapi pemahamannya, ya, nalarnya, ya. Jangan udah jenggotan kayak gini apa ya? Makanya ada pepatah bilang, usia tua tapi tidak dewasa, ya. Jadi belum tentu dewasa, usia tua belum tentu dewasa. Nah, itu ya. Mudah-mudahan mulai saat ini dan seterusnya kita akan semakin tumbuh, mendewasa nalarnya sehingga menjadi dewasa, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kita maksud. Yuk kita berucap yang baik-baik, yang lentur, yang lembut, yang luwes, yang kepes. Pikiran positif terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.